Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan konsep dan penerapan Smart City kita yang akan berlangsung pada siang hari ini. Kita di sini ada 4 orang yang akan mempresentasikan. Yang pertama Saudari Dina Kamelia, yang kedua Helwin Ainurisko, yang ketiga Hosri Indayani, dan saya sendiri yaitu Khodaifah. Pertama-tama saya bersyukur kepada kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengikis kita minadul umati dan nur. Yang ketiga, tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada ibu pembimbing kita, yaitu Ibu Lairiatus Saadah yang telah membimbing kita selama 1 semester ini. Ada 4 poin yang akan kita jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua pembahasan, yang ketiga rancangan Smart City, dan yang keempat penutup. Pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Kota cerdas cenderung mengintegrasikan informasi di dalam kehidupan masyarakat kota. Smart City di sini didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan sumber daya manusianya, modal sosial, serta infrastruktur telekomunikasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Penerapan konsep Smart City sendiri dinilai mampu membantu mengatasi masalah perkotaan seperti kesehatan dan keamanan. Untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk, beberapa negara melihat kebutuhan dan keberlanjutan lingkungan serta sosial dan ekonomi butuh ditingkatkan, sehingga pengintegrasian teknologi dalam konsep Smart City pun dianggap menjadi salah satu solusi yang perlu diterapkan di masyarakat. Dari pembahasan di atas, penulis mengambil judul laporan tentang konsep dan penerapan Smart City. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa yang disebut dengan Smart City? Kedua, bagaimana konsep Smart City? Ketiga, bagaimana penerapan Smart City? Dan yang terakhir, bagaimana perancangan Smart City pada sebuah kota? Tujuannya di sini yang pertama untuk mengetahui pengertian Smart City, kedua untuk mengetahui konsep Smart City, ketiga untuk mengetahui penerapan Smart City, dan yang terakhir untuk mengetahui perancangan Smart City pada sebuah kota. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Helwin Ainurisko. Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang kedua yaitu pembahasan. 1. Pengertian Smart City. Smart City adalah kota yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, berbagi informasi dengan publik, dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah dan kesejahteraan warga. Smart City adalah untuk mengoptimalkan fungsi kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup warganya dengan menggunakan teknologi pintar dan analisis data. Yang kedua, konsep Smart City, di mana konsep Smart City di sini diciptakan oleh perusahaan IBM. Sebelumnya sebagai berbagai nama sempat dibahas para ahli dunia dengan nama Digital Smart City. Konsep kota cerdas pada umumnya meliputi sebuah kota bekinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, pendudukan, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup.
B. Sebuah kota yang mengontrol dan menginvestasikan sebuah infrastruktur. C. Kota cerdas dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur TI, infrastruktur sosial, dan infrastruktur bisnis untuk meningkatkan kecerdasan kota. D. Kota cerdas membuat kota lebih efisien dan layak huni. E. Penggunaan smart computing untuk membuat kota cerdas dan fasilitasnya saling menghubungkan dan efisien. Baik, saya akan melanjutkan bab 2 tentang pembahasan. Yang ketiga yaitu penerapan Smart City. Smart City menggunakan kombinasi perangkat Internet of Things, solusi perangkat lunak antar muka pengguna, dan jaringan komunikasi. Lot of Things adalah sistem perangkat komputasi yang saling terkait, mesin mekanik dan digital, objek, hewan, atau orang yang dilengkapi dengan pengidentifikasi unik dan kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi antar manusia dan manusia komputer. Smart City memerlukan analitik big data agar dapat diterapkan pada sebuah kota. Lot of Things kemudian akan menghasilkan kumpulan big data tersebut untuk kemudian dianalisis dan diproses demi diimplementasikan dalam berbagai layanan Smart City. Dengan lot of things dan teknologi yang terhubung tersebut, Smart City dapat meningkatkan kualitas, kinerja, dan interaktivitas layanan perkotaan, mengoptimalkan sumber daya, dan mengurangi biaya. Yang keempat yaitu penerapan Smart City. Beberapa hal yang mengalami perubahan sejak adanya Smart City. Yang pertama yaitu infrastruktur yang baik. Yang kedua yaitu semakin banyak kebutuhan tenaga ahli. Yang ketiga, semakin publik mengetahui kinerja pemerintahan. Yang keempat, meningkatnya produktivitas dan pelayanan pemerintah. Yang kelima, efisien dalam pengelolaan pemerintah dan aset daerah. Yang keenam, meningkatkan kualitas hidup warga. Dan yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat aktif dan makin kritis dengan kinerja pemerintahan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3, rancangan Smart City pada Kota Sumeneb. Tujuan dibuatnya rancangan Smart City pada Kota Sumeneb ini yaitu 1. Menciptakan perencanaan dan pengembangan kota layak huni yang lebih baik di masa depan. 2. Meningkatkan produktivitas daerah atau daya saing ekonomi. 3. Membuat sistem ekonomi menjadi lebih efisien dan terintegrasi. 4. Menciptakan rumah dan bangunan yang ramah lingkungan dan memakai sumber energi yang keterbarukan. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah. Alat dan bahan dalam perancangan Smart City pada Kota Sumeneb ini yaitu yang pertama aplikasi Balsamiq versi 4.5.1, yang kedua laptop ThinkPad X240. Selanjutnya mockup perancangan website Kota Sumeneb. Dan di sini mockup yaitu model situs web atau aplikasi untuk membantu desainer dalam memvisualisasikan ide desain serta mengkomunikasikannya dengan developer, stakeholder, atau web designer lain. Yang pertama yaitu mockup halaman beranda pada aplikasi Kota Sumeneb ini. Baiklah, di sini pada halaman beranda kita buat seperti ini. Yang pertama untuk menyapa audien. Selamat pagi. Setelah itu kita beri lokasi agar untuk mengetahui di mana lokasi masyarakat yang akan melakukan pelaporan. Yang kedua, mockup halaman notifikasi. Di sini ada notifikasi-notifikasi dari pemerintah setelah kita melakukan pelaporan. Yang ketiga yaitu mockup pada halaman tambah laporan. Di sini masyarakat
Sumeneb bisa melaporkan tentang permasalahan-permasalahan lingkungan, misal pada saat selokan kotor ataupun tersumbat, kita bisa foto dan kita bisa lapor yang nantinya akan masuk pada pemerintah dan masuk pada database pemerintah. Selanjutnya ada mockup halaman akun. Di sini kita bisa buat akun terlebih dahulu sebelum kita melakukan laporan agar diketahui data-data kita berada di alamat mana dan jelas apa yang akan kita laporkan. Yang terakhir ada mockup halaman pengaturan. Di sini kita buat halaman pengaturan untuk profil akun yang akan kita buat supaya lebih lengkap dan terverifikasi data-datanya di sana. Terima kasih. Kesimpulan dari laporan berikut yaitu dari perencanaan dan konsep Smart City di atas dapat disimpulkan tujuannya adalah untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.